warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nisa Solihat dengan nomor NIM 18060534 kelas B4 PGST 2018. Nah, di sini saya akan membuat video atau membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum SD di Indonesia. Nah, mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, di negara Indonesia itu terdapat beberapa perubahan kurikulum dari awal kemerdekaan. Nah, mengenai kurikulum sendiri, itu merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Nah, kurikulum itu menjadi sebuah hal yang wajib yang terdapat dalam pendidikan. Soalnya kenapa? Supaya ada pedoman gitu ketika pendidikan itu dilaksanakan. Nah, kemudian mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia itu terdapat beberapa perubahan. Di antaranya yang pertama adalah kurikulum 1947 atau disebut rencana pembelajaran 1947. Nah, ini adalah kurikulum pertama sejak kemerdekaan. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Nah, seperti itu ya. Jadi kurikulum pertama di Indonesia itu adalah kurikulum 1947 seperti itu. Nah, saat itu mulai diterapkan asas pendidikan, ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947. Dan baru dilaksanakan pada 1950. Nah, seperti itu. Jadi ketika kurikulum ini ditetapkan, akan tapi tidak langsung ditetapkan pada tahun tersebut, tetapi dilaksanakannya itu pada tahun 1950. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Jadi, kurikulum 1952 ini menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964, gitu. Nah, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964 gitu. Nah, kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Nah, gitu ya. Jadi emang pemerintah itu menginginkan pengetahuan akademik anak-anak Indonesia itu lebih bagus gitu pada kurikulum tersebut. Nah, kemudian yang keempat, kurikulum 1968. Nah, kurikulum 1968 ini kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan Soeharto. Nah, gitu ya. Berarti ini pada masa pemerintahan awal Soeharto kurikulum ini didirikan gitu. Dan bersifat politis untuk menggantikan yang tadi kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Nah, cirinya muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan gitu ya. Jadi teoritis berdasarkan teori kalau kurikulum ini. Kemudian yang kelima, kurikulum 1975. Nah, pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien ya. Nah, gitu. Kemudian yang keenam, kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting ya. Jadi, semua kurikulum itu pasti menekankan pada tujuan ya. Jadi, ketika adanya kurikulum pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, gitu. Kemudian yang ketujuh, kurikulum 1994 atau Suplemen Kurikulum 1999.
Nah, pada tahun 1994 pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Nah, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, gitu ya. Jadi, untuk kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 ini merupakan perpaduan dari dua kurikulum. Akan tetapi ketika perpaduan ini dilaksanakan, ternyata belum berhasil ya, antara proses dan tujuannya itu belum berhasil gitu. Nah, yang kedelapan kurikulum 2004 atau disebut juga dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, gitu ya. Kemudian yang kesembilan kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini sebenarnya hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Gitu aja ya perbedaan antara kurikulum 2004 dan kurikulum 2006. Nah, yang 10 yang sedang kita laksanakan sampai saat ini yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini adalah mengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian: aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk kurikulum 2013 ini sebenarnya udah ada percobaan di beberapa jenjang sekolah, mau di SD, SMP maupun SMA. Nah, kalau untuk di SD, awal dilaksanakannya kurikulum 2013 ini tidak langsung dari kelas 1 sampai 6 gitu, kan, tetapi beberapa kelas dulu, misalkan kelas 2 dan kelas 5 gitu, dan itu pun awalnya. Nah, untuk kesini sampai sekarang 2020 itu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 menggunakan kurikulum 2013 gitu. Nah, kalau tahun kemarin masih belum semuanya, masih ada yang menggunakan KTSP seperti itu. Kemudian kalau untuk jenjang SMP dan SMA juga seperti itu. Nah, sejarah perkembangan kurikulum Indonesia ternyata sudah mempunyai 10 perubahan kurikulum ya, seperti yang tadi saya sebutkan satu persatu. Nah, dari berbagai kurikulum tersebut tentunya mempunyai tujuan yang berbeda ya, mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang barusan saya sampaikan bisa bermanfaat. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.